Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita akan ulas dua kategori guru penerima, tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji 13, dan seperti apa prosedur penyalurannya. Supaya kita sebagai guru juga melek informasi, melek regulasi. Nah, acuan kita dalam mengulas topik ini Bapak Ibu ada tiga. Yang pertama dari pokok regulasi yang ditetapkan oleh Pak Presiden Prabowo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Ya, kemudian secara teknis diturunkan regulasinya, diterjemahkan regulasinya secara teknis oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Dan yang ketiga Bapak Ibu, undangan dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Bina Keuangan Daerah kepada daerah-daerah terkait tambahan 100% atau 1 bulan TPG dalam THR gaji 13 ini Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, ulasan yang pertama, siapa saja penerima tambahan TPG di THR 2025. Nah, berdasarkan ketentuan regulasi Bapak Ibu, yang pertama terkait tambahan ini, yang pertama secara umum adalah ASN Bapak Ibu. Sejauh ini memang belum ada regulasi yang menyatakan non-ASN dapat THR dan gaji 13 termasuk tambahan TPG ini. Kemudian apakah semua guru ASN terima tambahan TPG ini? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Kalau THR dan gaji 13-nya itu semua ASN guru terima. Tapi kalau tambahan 1 bulan TPG dalam THR dan gaji 13 itu tidak semua guru ASN. Yang dimaksud tidak semua guru ASN adalah guru yang menerima tunjangan kinerja, Bapak Ibu, dari daerahnya. Kan kita ketahui setiap daerah itu terkait tunjangan kinerja berbeda-beda. Ada daerah yang APBD-nya cukup, maka guru diberikan tunjangan kinerja. Namun ada pula guru-guru di berbagai daerah yang tidak ada tukinnya, tunjangan kinerjanya. Nah, di sini disebutkan di pasal 3, di ayat 3. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBDN, tidak menerima tukin, ya, jadi guru ASN yang tidak menerima tukin, nah itu yang diberikan tambahan 1 bulan TPG atau 1 bulan tamsil kalau yang belum sertifikasi. Kalau yang sertifikasi 1 bulan tunjangan sertifikasi TPG. Nah, jadi perlu dipahami juga, jangan sampai Bapak Ibu bertanya, kok kami tidak dapat tambahan 1 bulan TPG? Jangan-jangan memang Bapak Ibu di daerahnya ada tukinnya. Secara spesifik lagi, jadi guru ASN yang bertugas di sekolah umum dan juga guru agama yang bertugas di sekolah umum. Itu dapat Bapak Ibu, tahun ini juga akan dapat. Karena tahun kemarin teman-teman guru agama di sekolah umum yang dimana tunjangan sertifikasinya dibayarkan oleh Kemenak, gaji 13 dan THR-nya dibayarkan oleh Pemda. Tahun lalu mereka tidak dapat, teman-teman kita tidak dapat. Nah, tahun ini melalui Kementerian Dalam Negeri, tepatnya melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan, itu menyebutkan dalam undangannya kepada daerah bahwa penerimanya itu adalah guru, di sini yang kami tandai Bapak Ibu, guru dan guru pendidikan agama. Nah, ini kami bold Bapak Ibu, memang disebutkan guru dan guru pendidikan agama. Di kerangkanya begitu Bapak Ibu. Terkait penerima yang pertama adalah guru ASN, kemudian diturunkan lagi dia guru ASN yang tidak menerima tukin. Nah, termasuk guru di sekolah umum, termasuk juga guru agama di sekolah umum juga sudah termasuk penerima Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana prosedur penyalurannya? Terkait prosedur penyaluran, baru-baru ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan itu mengundang kepada daerah, kabupaten, kota, provinsi melalui nomor surat 900-11-1817 KEUDA. Ini tentang rapat pembahasan data jumlah guru terhadap jumlah TPG dan tamsil dalam rangka perhitungan pembayaran THR dan gaji 13 untuk guru ASN daerah tahun 2025, tahun anggaran 2025. Yang ditujukan kepada sekda di provinsi, kemudian sekda di kabupaten kota seluruh Indonesia. Di mana dalam rapat ini arahnya adalah Pemda diminta untuk menyampaikan atau melaporkan data penerima di daerahnya. Dalam hal ini yang tidak menerima tukin, guru yang tidak menerima tukin tadi itu, kemudian termasuk juga guru agama di sekolah umum Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu memang daerah harus menyampaikan data Bapak Ibu. Jadi ada pengusulan dulu dari daerah, pengajuan data penerima
Itu prosedur yang pertama untuk bisa pencairan atau penyaluran. Bahkan dalam surat rapat koordinasi ini yang ditujukan kepada Pemda itu terlampir Bapak Ibu format penyampaian data jumlah guru. Jadi ada formatnya untuk penerima tambahan ini Bapak Ibu. Nah, baik di dalam THR ini data guru ASN dari penerima THR, kemudian di sini juga termasuk gaji 13. Nah, ini ya, jadi THR dan gaji 13. Di sini ada tabelnya data TPG dan data tamsil. Jadi untuk sertifikasi itu TPG, yang belum sertifikasi itu tamsil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang Pemda berperan penting dalam hal pengajuan data penerima kepada pusat Bapak Ibu. Jadi pusat tidak langsung mencairkan seperti itu, tapi Pemda melakukan pengajuan data. Nanti setelah datanya terkonfirmasi oleh pusat, syarat salurnya sudah lengkap, baru kemudian anggaran dari pusat itu akan ditransfer ke daerah yang mencairkan ke rekening guru. Seperti itu mekanismenya. Jadi dia tidak transfer langsung seperti tunjangan profesi yang kita terima tribulanan Bapak Ibu. Kenapa tidak transfer langsung? Karena kita ketahui tambahan TPG dan tamsil dalam THR dan gaji 13 ini itu menjadi komponen dari gaji 13 dan THR. Dia menjadi bagian dari THR dan gaji 13. Dan kita ketahui THR dan gaji 13 itu disalurkan oleh Pemda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih demikian ulasan kita Bapak Ibu. Dikoreksi jika ada yang dianggap keliru, ditambahkan jika ada yang kurang. Ya, kita jadikan video ini sebagai pemantik diskusi kita, supaya kita sebagai guru melek informasi dan melek regulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menyampaikan realisasi transfer ke daerah. Sampai dengan akhir April telah ditransfer sebesar 259,4 triliun rupiah dari APBN ke APBD, dan ini adalah 28,2% dari total pagu APBN untuk transfer. Dan TKD yang kita salurkan ini disalurkan untuk melakukan membiayai layanan publik seperti sekolah, puskesmas, melalui DAK non-fisik, bantuan operasional sekolah, dan juga bantuan operasional kesehatan, serta untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dana alokasi umum. Jenis-jenis transfer ke daerah bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kuning itu adalah 2024, yang hijau adalah 2025. Kita lihat mayoritas dari seluruh transfer ke daerah di bulan April 2025 lebih tinggi dibandingkan di bulan April 2024. DAU 153,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. DAK non-fisik 44,5 triliun juga lebih tinggi dari tahun lalu, dan beberapa yang lain. Bisa lebih tinggi seperti ini karena peningkatan kinerja daerah dalam pemenuhan syarat salur transfer ke daerah. Jadi ini bagus. Sementara untuk realisasi DBH terlihat sedikit lebih rendah karena ada perubahan skema penyaluran yang lebih disesuaikan dengan tren belanja APBD dan juga simpanan pemerintah daerah di bank. Sebagian dana TKD belum ada realisasi karena belum terpenuhinya persyaratan penyaluran atau belum masuk ke dalam jadwal penyaluran. Karena itu Kementerian Keuangan akan terus bekerja dengan seluruh Pemda untuk menjalankan penyaluran dana transfer ke daerah ini.